نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Fa insyaallah dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, fa insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu fikih muyasyar ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ya, al-fiqhul muyassar fi dhawil kitab was sunnah. Maka kita sampai sudah masuk pada bab inti dari pembahasan kita, yaitu kita masuk pada bab yang pertama kita, yaitu kitabut thaharah. Kita masuk pada kitabut thaharah. Nah, maka kita akan membahas 10 pembahasan yang terdapat di dalam kitabut thaharah. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum taharah dan air. Ya, ini yang pertama yang kita bahas. Maka kita masuk al-babul awal, bab yang pertama dari kitabut taharah, yaitu fi ahkamit taharati wal miyah, yaitu tentang hukum-hukum taharah dan air. Kita akan membahas tentang hukum-hukum taharah dan air. Nanti akan kita jelaskan air itu apa saja di dalamnya pembagiannya. Nah, wa fihi iddatu masail, maka di dalam bab yang pertama ini terkait tentang hukum-hukum taharah dan air ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama ya, di antara permasalahan yang pertama yaitu fi ta'rifi bi taharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha, yaitu kita masuk permasalahan yang pertama tentang penjelasan urgensinya dan pembagiannya. Ya, jadi kita akan memasuki tentang pembagian toharah dan pentingnya toharah. Nah, ahammiyatu toharah wa aqsamuha, yaitu urgensi toharah dan pembagiannya. At-taharatu hiya miftahus salati wa akadu syurutiha. Maka toharah itu urgensinya adalah taharah itu adalah kuncinya salat. Taharah itu adalah kuncinya salat. Dia adalah kuncinya salat wa akadu syurutiha, dan syaratnya yang paling penting untuk diketahui sebelum melakukan salat.
Maka ikhwah sekalian, inilah rahasianya. Mengapa pada umumnya buku-buku fikih itu dimulai dengan kitab Thaharah. Jadi antum akan dapati bab-bab terkait dengan pembahasan fikih yang pertama sekali dibahas di dalam kitab-kitab fikih itu adalah terkait tentang kitab Thaharah. Karena Thaharah atau bersuci itu adalah sebesar-besarnya syarat salat. Dan salat adalah amalan yang paling tinggi. Salat adalah amalan yang paling tinggi. Sebab salat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Dan salat ini juga adalah penentu seseorang itu muslim atau kafir. Jadi salat ini penentu apakah seorang itu muslim ataukah kafir. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, beliau mengingatkan kepada kita. Kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara, kata Nabi SAW. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang dia meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Tidak main-main ini ancamannya ya. Faqad kafar, kata Nabi SAW, maka dia telah kafir. Kemudian bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah, kata Nabi SAW. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Jadi ikhwana barakallahu fikum, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa salat itu juga termasuk penentu muslim atau tidaknya seseorang. Jadi salat ini merupakan amalan yang paling tinggi. Sehingga pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab Thaharah. Pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab Thaharah. Karena Thaharah itu adalah kuncinya salat. Dan syaratnya yang paling ditekankan itu adalah Thaharah. Dan ikhwah sekalian, hadis tentang Thaharah itu adalah kunci salat, itu adalah diriwayatkan dari Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat itu adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah taslim, yaitu salam. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa thaharah itu adalah syarat sahnya salat, di antaranya hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tuqbalu salatin bi ghairi tahurin wala sadaqatin min ghululin," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima. Iya. Tidak diterima salat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari harta yang haram, harta yang gulul. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa bersuci itu adalah syarat sahnya salat. Ya, syarat sahnya salat. Wasyurutu la budda ay yataqaddama 'alal masyruti, dan memenuhi syarat itu harus lebih didahulukan daripada melakukan amalan yang menjadi syarat untuk dilakukan. Jadi ikhwah,
Toharoh itu harus lebih didahulukan. Bersuci itu harus lebih didahulukan daripada sholat. Karena toharoh dia adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Dan urgensi yang lain yang juga sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan diri. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya untuk mempelajari toharoh yang bujur. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya untuk kita mempelajari toharoh yang benar. Karena dengan sebab itu kita bisa menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita toharoh yang benar, bersuci yang benar, kita akan menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengaku kita cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Tapi kalau kita bertoharoh yang benar, maka kita akan mendapatkan satu syarat untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Nah, kemudian yang berikutnya wa taharatu ala qismain. Kemudian bersuci itu ada dua macam. Bersuci itu ada dua macam. Al-qismul awalu, yaitu macam yang pertama at-taharatu ma'nawiyah. Yang pertama bersuci secara maknawiyah. Bersuci secara maknawi. Apa itu bersuci secara maknawi? Wahiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Wahiya ahammu minat taharatil badan, kata mereka. Yang pertama adalah bersuci secara maknawiyah. Bersuci secara maknawiyah itu artinya mensucikan hati atau mensucikan diri kita dari kesyirikan, dari perbuatan maksiat dan semua yang dapat menutupi hati, yaitu dosa-dosa. Karena setiap dosa-dosa itu akan menutupi hati seorang hamba. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan menutupi hatinya. Sebagaimana dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ila huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, maka akan muncul di hatinya satu titik hitam. Akan muncul di dalam hatinya satu titik hitam. Ila huwa naja wastaghfara wa taba suqila qalbu. Maka apabila dia berhenti dari dosa-dosanya, kemudian dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi bersih lagi hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'alwa qalbuhu wa huwa ran. Namun kalau dia kembali lagi bermaksiat, dia kembali lagi melakukan dosa-dosa itu, maka akan bertambah titik hitamnya sampai menutupi hatinya. Dan itulah yang disebutkan ar-ran. Ar-ran, penutup hati, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Maksudnya
mereka orang-orang kafir itu bukan tidak bisa memahami Al-Quran, tapi mereka terhalangi dari memahami Al-Quran. Ya, dari memahami Al-Quran. Ada orang-orang kafir yang memang mereka apa? Paham Al-Quran, tapi mereka apa? Mencari kelemahan Al-Quran. Bahkan ada ya mereka yang sampai hafal Al-Quran, tapi tidak mendapatkan hidayah. Ya, karena apa? Tidak memahami Al-Quran. Nah, mereka mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng. Ya, maka kata Allah, tidak. Akan tetapi karena dosa yang telah menutupi hati mereka, atau di hati mereka itu ada penutup disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi mensucikan hati yaitu dengan cara menjauhi dosa-dosa. Dan ini kata mereka wahya ahammu min taharatil badan. Dan ini taharah ma'nawiyah ini adalah yang lebih penting daripada mensucikan badan. Ya. Kenapa? Wala yumkin an tatahaqqaqa at-taharatul badan ma'a wujudi najas. Ya, ma'a wujudi najisi sirki kama qala ta'ala innamal musyrikun najasun. Ya. Dan tidak mungkin bisa terlaksana bersuci badan, atau tidak mungkin ya badan akan menjadi suci ya bersama dengan adanya najis kesyirikan. Jadi walaupun hamba itu mandi, walaupun dia wudu, tayamum, dia tidak akan menjadi suci selama dia masih memiliki najis di dalam hatinya, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi ini adalah toharoh yang paling penting. Toharoh yang paling penting mensucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa, terutama kesyirikan dan kekufuran. Ini toharoh yang pertama, yaitu macam yang pertama toharoh maknawiyah. Toharoh secara maknawiyah, yaitu membersihkan hati tadi dari kesyirikan, dari dosa-dosa dan segala yang menutupi hati-hati kita. Ini yang paling penting. Kemudian bagian yang kedua, al-qismu tsani at-taharatu al-hissiyah. Bagian yang kedua, taharah yang sifatnya ya bisa dilihat. Taharah yang sifatnya bisa dilihat. Wa sayati tafsilul qauli fiha fi astarati taliyah. Insyaallah nanti akan ya kita rincikan pembahasan taharah ini dalam baris-baris berikut. Jadi ini yang dibahas di dalam fikih. Yang dibahas di dalam fikih itu adalah taharah apa? Taharah hissiyah. Yang dibahas di dalam masalah fikih itu adalah taharah hissiyah, yaitu taharah yang kelihatan, bukan maknawiyah. Adapun taharah maknawiyah itu dibahas di dalam buku-buku akidah. Di dalam buku-buku akidah, terutama buku-buku tauhid. Sedangkan yang dibahas di dalam fikih ini adalah taharah hissiyah. Ya, taharah hissiyah yang kelihatan. Nah, kita wudu tuh, nah ini yang dibahas. Ya, di dalam fikih. Kemudian kita masuk ta'rifuha, definisi taharah. Ya, apa sih definisinya taharah apa? Nah, wa hiya fil lughah. Ya, apa itu taharah? Taharah itu secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazahatu minal aqdar. Taharah secara bahasa adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran-kotoran. Ini namanya taharah secara lughah, secara bahasa. Adapun secara istilah, dia adalah raf'ul hadas wa zawalul khabath. Ya. Adapun secara istilah, dia adalah mengangkat hadas. Jadi taharah itu secara istilah, dia adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Menghilangkan khabas. Ini definisi taharah. Nanti akan kita bahas apa itu khabath. Ya. Ini definisi taharah menurut disiplin ilmu fikih. Jadi taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Ya, yang memiliki buku bisa dilihat di catatan kakinya.
Al-khabatsu, ya, yang namanya khabats, ya, yaitu wa huwa wasful qa'im bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha mimma yustaratu lahu at-taharah. Hadas itu adalah sebuah sifat. Ya, jadi khabats itu adalah hadas. Ya. Dia adalah hadas, adalah sebuah sifat yang terdapat pada badan yang menurut syariat menghalangi seseorang untuk melakukan sholat dan amalan yang semisalnya. Yaitu namanya hadas. Yaitu adalah sebuah sifat yang terdapat pada badan yang menurut syariat menghalangi seseorang untuk melakukan sholat dan amalan yang semisalnya, yang disyaratkan padanya toharoh. Jadi syariat menetapkan hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi sholat. Maksudnya tidak sah sholat seseorang kalau dia berhadas sampai dia hilangkan hadas tersebut. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima salat di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Nah, dan hadas ini ada dua. Wa huwa naw'ani. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadasul asghar. Ya, hadasul asghar. Wa huwa alladhi yaqumu bi adha'il wudhu'i kal khuruj minas sabilaini min bauli wal gha'id. Ya. Hadas asghar atau hadas kecil yang kita kenal itu adalah hadas yang terdapat pada anggota tubuh yang harus dibasuh. Ini namanya hadas asghar. Ya, hadas yang terdapat pada anggota tubuh yang harus dibasuh. Contohnya keluar sesuatu dari dua jalan. Keluar ya sesuatu dari dua jalan, apakah itu kencing atau BAB. Ya, apakah itu kencing atau BAB atau kentut dan lain sebagainya. Maka ini adalah hadas asghar dan dia dengan dibasuh, ya, dengan dibasuh. Kemudian yang kedua, hadasul akbar, ya, hadas besar. Nah, wa huwa alladhi yaqumu bil badan kullih kal janabah wa hadha yarfa'u bil ghusri. Adapun hadas besar, inilah hadas yang terdapat dalam seluruh anggota tubuh seperti mandi junub. Ya, seperti mandi junub. Mandi junub ini nggak bisa hilang dengan berwudu saja. Ya, maka dia harus mandi. Harus mandi. Nah, mandinya bagaimana? Nanti kita bahas di dalam bab toharoh. Nah, bagaimana mandinya nang bujur. Amun orang bahari itu namanya mandi junub tuh ngalihnya. Ya, kalau mandi pelatikan banyunya masuk ke geder lagi kada sah. Ya kan? Pernah kan dapat gitu? Emang kada dapat berarti kada masuk orang bahari, ya kan? Iya, bahari itu kayak itu. Sampai kita itu ya, orang kita yang sekolah itu bingung kalau mau mandi junub itu gimana. Saking ininya nanti kalau pelatikan banyunya masuk ke ember pulang, ulangi lagi tuh apa namanya? Ya, mandi junubnya. Ya, inilah syariat yang mudah tapi dibikin ribet. Ya, karena apa? Enggak belajar. Nah, saya itu sampai mondok baru tahu mandi junub yang benar. Ya, itu pun menunggu apa? Daurah Ustaz Zulkarnain. Wah, ini pas nih bab mandi junub ini. Wah, ini saya impikan sekali ini kan. Nah, ini wah Masya Allah. Kita SMA itu ya cuma gitu doang dapatnya. Pelajaran agama cuma 2 jam. Ya. Nah, terakhirnya apa? Paling disuruh mandikan mayat atau sholat mayat, itu tok praktek terakhirnya kan. Paling puncak lah wes sudah tuh. Nah, ini ya seperti apa? Mandi junub. Ya seperti apa? Janabah wa hadza yarfa'u bil ghusli wa hadza hal fatarul hadas. Nah, dan junub ini bisa hilang dengan mandi wajib. Oleh karena itu, mensucikan diri dari hadas ada
ada dua bentuk. Ada yang besar dan juga ada yang kecil ya. Ada hadas besar dan hadas kecil. Besar. Ya, hadas besar itu dengan mandi, kecil itu bisa dengan berwudu. Ya, bisa dengan berwudu. Ya, wabadul minhuma inda ta'dhirihima ya. Dan pengganti keduanya ketika keduanya tidak bisa dilakukan yaitu dengan tayammum. Ya, kecuali yang tidak ada lagi air dan sebagainya, maka diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudu, bisa juga menggantikan mandi. Tapi dengan syarat kalau kadida banyu sama sekali. Ya, kalau kadida banyu atau memang tidak bisa menggunakan air. Ya, imam sakit dan lain sebagainya. Kalau dia sakit, ya membuat dia mati misalnya, maka dengan tayamum itu bisa digantikan. Nanti akan kita bahas lebih jauh insyaallah terkait dalam bab ini. Kemudian, ya, lalu apa al-khabas itu? Al-khabas ya disebutkan di sini wal khabasu ala salasati anwa. Ya, al-khabas itu maksudnya adalah najis juga. Sekarang kita masuk tentang penjelasan definisi toharoh. Nah, definisi toharoh wal muradu birtifa'il hadas. Yang diinginkan dari menghilangkan hadas yaitu izalatul wasfil mani' minas salati. Yang diinginkan dari menghilangkan hadas yaitu menghilangkan sifat yang menghalangi kita untuk sholat. Maksudnya yang menghalangi sahnya sholat kita. Jadi yang menghalangi sahnya sholat kita itu harus kita hilangkan terlebih dahulu, yaitu bisti'malil ma fil jami'il badan in kana hadatsal akbar. Ya, yaitu dengan cara menggunakan air di seluruh anggota tubuh jika itu hadas besar. Jika itu hadas besar. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i nam biniyatin. Nah, apabila hadas itu kecil, cukup dengan lewatnya air atau dibasuh air kepada anggota tubuh yang harus dibasuh di dalam berwudu. Ya, disertai dengan niat. Jadi bukan hanya dibasuh aja. Ya, kujuk-kujuk datang ke wuduan situ langsung gusuk-gusuk lawan tangan siku ya. Enggak, tapi juga harus disertai dengan apa? Dengan niat. Ya, harus disertai dengan niat. Jadi bukan hanya sekadar dibasuh saja, tapi dengan niat berwudu. Dengan niat berwudu. Wa in faqadal ma ya au azaza anhu istimalu ma yanubu anhu wa huwa turab. Dan apabila seseorang itu tidak memiliki air atau dia tidak bisa menggunakan air mungkin karena sakit, maka dia gunakan dengan apa yang bisa menggantikannya. Dia gunakan apa yang bisa menggantikannya dan dia adalah debu. Dan dia adalah debu. Nah, ala sifatil ma'muri biha syara'an wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum. Ya, dan yang diinginkan dari menghilangkan najis yaitu menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Ya, insyaallah nanti juga pembahasan lebih detail dalam bab tayamum nanti akan kita bahas. Inilah yang dimaksud dengan toharoh, yaitu menghilangkan najis. Toharoh itu menghilangkan najis, yaitu menghilangkan najis dari badan kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita. Jadi ada 3 yang harus dibersihkan. Yang pertama tadi apa? Ya, badan. Kedua pakaian. Yang ketiga tempat sholat kita juga. Nah, kemudian selanjutnya wa taharatu hissiyah ala nau'ain. Taharah hissiyah ada 2 macam. Taharah hissiyah ada 2 macam. Taharatul hadas wa takhtasu bil badan. Iya, yang pertama mensucikan diri dari hadas dan ini khusus untuk badan. Dan ini khusus untuk badan. Mensucikan diri dari hadas. Ya, dan ini khusus untuk badan.
Yang kedua wa taharatul khabath. Yang kedua mensucikan diri dari najis. Iya, mensucikan diri dari najis. Yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi hadas. Iya. Nah, yang kedua mensucikan diri dari najis dan itu dilakukan pada badan, pakaian dan tempat. Nah, jadi menghilangkan hadas itu hanya untuk badan. Menghilangkan hadas itu hanya untuk badan saja. Sedangkan menghilangkan najis itu berlaku bagi badan, pakaian dan tempat ibadah kita. Jadi ini kesimpulan. Jadi toharah itu mensucikan hadas dan mensucikan najis. Dua bentuk pensucian ini dalilnya banyak. Ya, dua bentuk pensucian ini dalilnya banyak. Dan insya Allah kita akan bahas pada bab an-najasah. Tapi ada satu ayat yang mengumpulkan dua perkara ini. Dua bentuk toharah. Yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Tentang wanita yang haid. Tentang wanita yang haid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala taqrabuhunna hatta tathurna. Dan janganlah kalian dekati istri-istri kalian sedangkan mereka haid sampai mereka suci. Maksudnya apa? Jangan digauli di kemaluannya ketika haid sampai dia suci. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Jadi di sini ya dikatakan dua bentuk kesucian. Yang pertama, mereka suci. Maksudnya mereka sudah bersih dari haid. Mereka sudah bersih dari haid. Maka ini namanya taharatul khabath. Ya, taharatul khabath, suci dari hadas. Kemudian tathurna, mereka bersuci. Artinya apa? Mereka melakukan aktivitas bersuci. Maka ini membersihkan diri dari hadas. Jadi dua ini harus ada dahulu pada seorang wanita, baru suaminya boleh menggaulinya. Yang pertama dia selesai dari haidnya, yang kedua dia sudah bersih, ya air mandi bersih dia sudah, ya mandi, sholat dan lain sebagainya. Jangan langsung gat-gat, ya. Kemudian wal hadatsu ala nau'aini. Ya, kemudian hadas itu ada dua macam. Hadas ada dua macam. Yang pertama hadas asghar wa huwa ma yajibu bihi bil wudu. Yang pertama itu hadas kecil. Hadas ada dua macam. Yang pertama hadas kecil. Dan kewajiban untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Adalah dengan berwudu. Ya, yang kedua yaitu hadas besar. Wa huwa ma yajibu bil ghusli. Ya, yang dia kewajibannya adalah dengan mandi, ya. Dia mandi wajib. Adapun khabas atau najis itu ada tiga macam. Ya, khabas atau najis itu ada tiga macam. Yang pertama, najis yang diwajibkan untuk dicuci. Ini yang pertama. Ya, najis yang diwajibkan untuk dicuci. Yang kedua, najis yang diwajibkan hanya diperciki air saja, tidak perlu dicuci. Iya. Yang pertama tadi apa? Wajib untuk dicuci. Yang kedua, ya najis yang diwajibkan hanya diperciki air saja, tidak perlu dicuci. Yang ketiga, najis yang diwajibkan hanya untuk diusap saja, hanya diusap saja. Ada tiga bentuk. Jadi ini tiga macam najis. Najis yang harus dicuci, contoh kencing, ya ini harus dicuci. Harus dicuci bekasnya. Ya, kencingnya orang tua, ya, maka itu harus dicuci bekasnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Najis yang wajibnya hanya diperciki air saja. Cukup diperciki air. Jadi maksudnya kewajibannya hanya sampai di situ saja. Walau tidak dicuci itu sudah sah. Walau tidak dicuci sudah sah. Seperti contohnya air kencing bayi laki-laki.
Ya, nang anakan halus, ya, yang dia belum makan apapun kecuali air susu ibunya, maka kalau dia kencing mengenai baju nggak perlu dicuci, cukup diperciki air saja di tempat yang dia terkena najis tadi. Ya. Kemudian najis yang minimalnya diusap, contoh ketika seseorang menginjak kotoran. Ya, terinjak kotoran misalnya. Maka cukup dia usap di tanah. Maka itu sudah menjadi suci. Ya, sudah menjadi suci. Maka inilah makna tentang toharoh. Ya, tentang toharoh. Jadi, ya ringkasnya toharoh itu ada dua macam. Ya, ada toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Ya, toharoh hissiyah. Nah, jadi bisa dipahami ya. Ini masih kita masuk di dalam bab pembahasan tentang definisi dari toharoh. Adapun toharoh tadi secara bahasa apa? Maknanya an-nadhafah wan nazahah. Ya, itu namanya ya secara bahasa. Adapun secara istilah yaitu raf'ul hadas, dia mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Itu makna ya secara definisi toharoh. Fa insyaallah kita akan masuk pada pekan yang akan datang permasalahan yang kedua, yaitu masalah yang kedua al-ma'ul ladzi tahsulu bihi toharoh. Kita masuk permasalahan yang kedua dari 6 permasalahan yang terdapat dalam bab air dari kitab toharoh, yaitu masalah yang kedua, yaitu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air apa saja yang digunakan untuk bersuci? Air seperti apa yang layak untuk dipakai untuk bersuci? Nah, nanti insya Allah pekan depan akan kita bahas terkait dengan masalah air. Nanti ada air mustakmal, air bekas daun yang gugur ke banyu, air bekas lumpur, air bagaimana, banyak yang akan kita bahas nanti. Ya, ini air ini layak untuk dipakai bersuci atau enggak? Nanti insya Allah akan kita bahas di dalam babnya insya Allah taala. Ya, mungkin kita ini Ramadan sisa berapa ini hitung hari? 10-an hari ya. Ya, mungkin kurang lebih berarti kita tinggal 1 kali pertemuan ya. Nanti insya Allah untuk di Ramadan taklim kita ganti ba'da subuh. InsyaAllah ya. Taklim kita ganti ba'da subuh dengan kitab juga yang lain insyaAllah. Nanti kitab menyusul jadwalnya. Setiap ba'da subuh kita adakan taklim rutin. Ya, setiap ba'da subuh. Ya, insyaAllah kalau saya mungkin bisa disiapkan kitabnya. Kita akan melanjutkan hadis arba'in. Hadis arba'in, kalau tahun kemarin kita sampai 9 hadis, dan kita akan meneruskan hadis ke yang 10 sampai berikutnya. Ya, insyaAllah kita akan membahas hadis arba'in di setiap subuh insyaallah. Wallahu taala bisawab. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita mudah-mudahan bisa banyak-banyak melakukan ketaatan di dalamnya. Wallahu taala bisawab.